ya. Sebenarnya kuliah pagi ini di luar rencana nih ya. Saya sudah menyiapkan sebenarnya untuk bahan di LMS ya, ada kuis, ada latihan gitu ya. Kemudian juga ada video penjelasan terkait materi hari ini gitu ya. Karena memang ya sesuai dengan arahan IPB gitu ya. Kita harus melakukan juga asinkronus gitu beberapa kali pertemuan gitu. Nah, tapi sayangnya pas saya mencoba untuk asinkronus malah kondisi di IPB-nya malah tidak memungkinkan gitu ya. Nah, tapi oke, nggak ada masalah. Nanti di sini ya di Zoom ini saya akan kembali menjelaskan materinya, tapi nanti tetap kalian ya semoga saja ya LMS-nya segera pulih gitu ya. Nanti tetap apa namanya ada kuis ya, mungkin tidak ada sebenarnya ada kuis, ada latihan, tapi nanti mungkin tinggal ya kalian nanti mungkin ada latihan dan kuis juga dia tinggal dilihat di LMS-nya, kalian tetap akan mengerjakan gitu ya. Tapi kita lihat nanti waktunya saya set supaya available gitu ya. Karena nggak tahu juga nih LMS-nya akan bisa pulih jam berapa gitu ya. Nah, tapi pagi ini kita akan membahas materi saja. Materinya singkat sekali hari ini sebenarnya. Itu karena memang saya desain untuk video lecture ya. Jadi hanya setengah jam ya videonya sebenarnya. Tapi ya makanya setengah jam video kemudian ditambah dengan kuis itu sebenarnya sekitar 15 menit, kemudian ada latihan sekitar 15 menit seharusnya. Nah, tapi di sini kita coba apa namanya penjelasan materinya di sini nanti tolong dilanjutkan di kuis dan juga di latihannya ya ketika elemen pulih. Jadi mungkin saya akan beri waktu sekitar 2 hari mungkin ya untuk jaga-jaga ya maksimal sampai besok. Ya nanti waktunya juga akan saya spare, artinya tidak akan dikunci ya waktunya, jadi hanya tinggal waktu pengerjaannya saja yang mungkin nanti akan dikunci, tapi kapan dimulai dan kapan diakhirinya mungkin nanti bisa saya open ya sesuai dengan kondisi LMS kita. Berdasarkan info pagi ini ternyata semalam itu ada pemadaman listrik ya ternyata di Gardu IPB, nah tanpa pemberitahuan. Lupa mungkin atau bagaimana kepada pemerintah ID-nya semuanya down ya. Jadi ini perlu diantisipasi ya. Nah, baik untuk materi hari ini ya sesuai tadi ini hanya pengantar sebenarnya untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan likuifaksi. Nah, tapi sebelum sampai ke sana kita hari ini akan belajar terkait dengan parameter apa saja sih ya yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita pahami ya ketika kita ingin berurusan dengan beban dinamis tanah. Nah, untuk hari ini sebenarnya ya saya fokus pada beban dinamis tanah yang arahnya ya nantinya merupakan parameter yang bisa diuji atau didapatkan dari hasil pengujian likuifaksi sesungguhnya. Nah, baiklah ya langsung saja ya sebelum kita mulai perkuliahan kita pagi ini saya minta satu orang ya ketua kelas atau yang mewakili ya silahkan untuk memimpin doa pagi ini. Silahkan. Sebelum perkuliahan mulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Novandri. Materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini adalah terkait dengan parameter dinamis tanah ya. Nah, kalau misalnya di tanah itu apa saja sih parameter dinamisnya? Nah, sebagaimana kita ketahui mungkin ya kalau kalian sudah masih ingat nih teknik fondasi ataupun mekanika tanah gitu ya, parameter yang selalu kita bahas itu adalah kuat geser biasanya. Ya setelah properties kemudian kita akan selalu bahas kuat geser tanah. Ya, nah kuat geser ini ya kalau di beban statik atau dalam pengujian mekanika tanah atau teknik fondasi ya kita selalu membahas dua parameter terutama ya. Ada parameter kohesi, kemudian ada parameter sudut gesek internal. Nah, sehingga dua parameter ini yang akan selalu ya kita bahas karena memang ini sangat besar pengaruhnya gitu ya terhadap kekuatan tanah itu sendiri. Nah, sedikit berbeda sebenarnya di sini tambahan ya sebenarnya dinamis tanah ini yang kita bahas hari ini adalah tambahan sesungguhnya artinya yang di statiknya tetap harus diperhatikan kohesi, sudut gesek ya yang lainnya itu tetap harus diperhatikan.
Tapi ketika kita berurusan dengan beban dinamis, ada tambahan lain ya yang perlu kita perhatikan. Nah, langsung saja kita mulai gitu ya. Nah, di sini parameter dinamik tanah ya dibutuhkan ya, untuk analisis pada tanah yang mendapatkan beban dinamik atau beban dinamis gitu ya, seperti getaran. Ya, getaran ini ya tidak hanya diakibatkan oleh gempa ya. Ya, jadi getaran ini bisa akibat mesin ya, kemudian ada gelombang laut, kemudian ada ledakan ya, misalnya di pertambangan bisa yang paling sering gitu ya. Nah, kemudian juga tentu saja akibat gempa bumi. Nah, ya misalnya ini salah satu contohnya pabrik salah satu fondasi, salah satu mesin yang setiap harinya hidup dan kemudian memberikan getaran yang luar biasa. Nah, mungkin saya pernah cerita ya, saya pernah berkunjung ke salah satu surat kabar ya, pabrik surat kabar di Yogyakarta, yaitu KR ya, Kedaulatan Rakyat. Nah, di sana kita dihadapkan, kita melihat bagaimana sih operasional dari alat-alat tersebut. Alatnya kurang lebih seperti ini ya, jadi ukurannya bisa sampai 2 meter kali 2 meter gitu ya, ukuran dari alatnya. Dan itu untuk mencetak surat kabar yang ukuran itu ya. Nah di sana kita bisa melihat bagaimana besarnya alat itu dan getaran yang ditimbulkan oleh alatnya. Nah sehingga apa? Sehingga didesain khusus fondasi tempat alatnya berdiri, gitu ya. Jadi walaupun di sini bisa kelihatan gini ya. Mungkin di sini kalian bisa lihat. Nah di sini ada fondasi khusus ya. Ini bukan lantai, tapi ini adalah fondasi yang memang didesain khusus untuk tempatnya alat ini. Ya, jadi ketika kita mendesain fondasi, tulangannya berbeda. Jadi tidak hanya seperti plat lantai. Ya apalagi kalau kita di lantai 2 bahaya sekali gitu ya. Tapi ini memang di lantai 1. Nah kemudian tidak hanya sekedar lantai ya seperti biasa, tapi memang didesain khusus ada fondasinya dan ini lumayan dalam ya, ke bawah ya. Seperti semacam fondasi blok seperti itu. Nah ini gunanya apa? Gunanya adalah untuk meredam efek getaran yang ditimbulkan oleh mesin ini, apalagi mesinnya bisa hidup mungkin 8 jam per hari gitu ya, selama jam kerja mesinnya selalu hidup. Nah, ini akan bisa menimbulkan sesuatu yang sangat riskan sekali gitu ya, ketika kita tidak memperhatikan ini ya. Nah, kebetulan ya salah satu fondasi yang di sana ya, salah satu dosen saya yang mata kuliah ini juga gitu ya, yang dulu diminta gitu untuk mendesain fondasi mesin, misalnya fondasi mesin yang ada di surat kabar tadi. Nah kemudian selain dari itu gelombang. Nah gelombang ini ada hal yang menarik juga di sini ya. Mungkin kalian pernah ngeh atau enggak ya, sadar atau tidak gitu. Pernah nggak melihat pilar ya, pilar jembatan lah, misalnya pilar pelabuhan kan agak susah melihatnya. Pilar jembatan. Nah itu rata-rata itu dibuat berbentuk bulat ya atau setengah lingkaran, sesuatu yang mengarah ke air. Ya jadi misalnya kita punya pilar di sungai ya, jembatan ada sungai, kemudian airnya misalnya dari atas ke bawah kan ya. Nah, ini dari atas itu sesuatu yang berbenturan dengan air itu biasanya dibuat berbentuk lengkung. Ya. Ini nanti bisa diperhatikan. Atau kalaupun tidak lengkung biasanya segi 6, segi 5, artinya tidak akan berbentuk kotak. Nah, kalau ada yang berbentuk kotak, nah ini sebenarnya sangat berbahaya sekali. Walaupun ya bisa dihitung juga kekuatannya sesungguhnya. Nah, tapi apa untungnya ketika kita membuat berbentuk lingkaran atau setengah lingkaran atau bersisi seperti tidak bersisi seperti itu adalah untuk meredam energi yang ditimbulkan ya akibat gelombang tadi, akibat air tadi yang bergerak. Nah, sehingga kalau di bidang dinamika struktur itu dinamika tanah itu kita sebut sebagai dengan istilah streamline. Ya, streamline itu seperti nanti ketika ada ini dia berbenturan, dia akan mencari garis-garis yang paling aman ya untuk dia tidak berbenturan. Jadi kalau di fisika murni kita kenal mungkin tumbukan, nah sehingga tumbukannya itu sangat kecil sekali yang terjadi karena dia akan langsung mencari celah yang lain. Nah bisa dibayangkan ketika itu kotak kemudian dihantam oleh air, nah ini akan hantam dulu kemudian nanti baru dia akan mencari celah ya. Nah ini tentu saja akan memberikan dampak yang sangat berbeda. Nah begitu juga sebenarnya yang terjadi di pelabuhan. Makanya kalau kalian lihat tiang-tiang atau pilar-pilar pelabuhan itu rata-rata dibuat tidak bersisi, ya bulat atau setengah lingkaran dan sebagainya. Ini salah satu bentuk atau salah satu usaha ya untuk meredam energi yang ditimbulkan oleh gelombang air tadi. Walaupun ya beberapa pilar kita lihat ya udah kotak seperti itu juga tidak ada masalah sesungguhnya, tapi ya nanti perlu kita perhitungkan dengan cermat ya bagaimana streamline yang ada di situ karena beberapa pilar yang ternyata ketika dihantam, airnya bergelombang di situ. Nah ini biasanya sering menimbulkan efek jelek. Efek jeleknya apa? Ini kan gelombangnya tidak hanya di atas ya, di bawah juga ya, di bawah juga. Nah akhirnya di bagian pondasinya itu terjadi pengikisan. Makanya di beberapa kasus terjadi jembatannya pilarnya gantung gitu ya, pilarnya gantung dan sebagainya. Nah ini juga salah satu dampak dari tidak cermatnya dalam perencanaan.
Nah, kemudian ada peledakan ya, peledakan. Nah, mungkin kita ya di SIL tidak terlalu dalam ya ke sini. Ya dulu kalau saya S1 ada mata kuliah namanya memang teknik peledakan gitu. Jadi kita belajar nih cara ngebom itu belajar diajarin ya. Ya gimana cara ngebom gitu ya. Nah, bahkan jenis-jenis granat, jenis-jenis TNT-nya itu diajarin gitu ya. Nah, sampai kita diajarin bagaimana cara ketika ingin kita punya luasan tertentu, kita ingin menghancurkan suatu volume tertentu, berapa titik yang harus kita pasang dan berapa kapasitasnya, berapa radius yang harus kita waspadai. Nah, itu ada ilmunya gitu ya. Nah, ini juga di teknik pertambangan biasanya. Kebetulan dulu S1 saya itu, SD3 saya itu jurusannya adalah teknik sipil, tapi salah satu prodinya adalah pertambangan. Nah, jadi memang ada beberapa ilmu yang kita saling beririsan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat tentu saja ya fondasi. Ya fondasi yang tidak lain adalah untuk antisipasi terhadap gempa. Ya gempa ya mungkin ini salah satu bentuk fondasi yang dulu sempat populer di tahun 2009 ya saya masih ingat ketika gempa Padang terjadi, nah, kemudian diusulkanlah fondasi jaring laba-laba gitu ya, fondasi yang sangat kuat sekali sebenarnya, ya sangat stabil sekali, tetapi sayangnya tidak bisa berkembang hingga hari ini karena memang dari segi ekonomisnya ya sangat boros sekali ya karena memang menggunakan material yang luar biasa banyaknya. Tapi alhamdulillah ya salah satu bangunan yang ada di Padang yang saya tahu ya Masjid Al Azhar ya Universitas Negeri Padang ya. Nah itu menggunakan fondasi jaring laba-laba dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada gejala apapun. Kan padahal Padang lumayan ya dihantam gempa gitu ya. Nah ini adalah pengantar ya ketika kita berurusan dengan beban dinamik. 4 parameter ini, 4 getaran ini menjadi getaran utama. Walaupun ketika kita berurusan dengan struktur ya tentu saja angin, gitu ya. Yang lainnya apa? Transportasi ketika kita berurusan dengan jembatan, ya, mobil, ya, itu juga memberikan beban dinamis. Nah kemudian ya dalam analisis dinamis atau dinamik tanah ya perilaku tanah itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama misalnya tegangan efektif ya ini selalu ya. Nah, kalau kita berbicara statik pun tegangan juga akan dipengaruhi juga akan sangat penting peranannya. Nah kemudian selain itu adalah sejarah pembebanannya. Nah ini lokasi ini atau tanah ini dulunya pernah nggak menerima beban seperti itu. Nah karena apa kan nanti kita akan berurusan dengan yang namanya cyclic. Berapa kali sih tanah ini dibebani? Ya, kadang kan kalian sering ya, misalnya nih menggunakan penggaris plastik ya, yang gampang ilustrasinya penggaris plastik itu ya ketika yang mungkin yang lentur lah ya, yang lentur. Kemudian ketika kalian tekan, ya, kita tekankan, nah mungkin sekali dia masih lurus lagi ya, dia masih lurus lagi. Coba ditekan terus sampai 1000 kali. Ya, mungkin nanti ujung-ujungnya dia nggak bakal lurus lagi tuh. Padahal dengan beban yang sama. Ya, atau dengan tenaga yang sama tapi karena berulang, nah dia nanti akan menimbulkan suatu dampak yang lain gitu ya. Jadi tidak lagi bersifat linear istilahnya. Nah, makanya kalau kita berurusan di beban statis, kita selalu berurusan pada beban. Ya, berapa sih besar bebannya, berapa besar lentutan yang terjadi. Kan gitu ya. Kalau kita berurusan dengan beban statis ya, berapa besar bebannya, kemudian berapa besar lentutan yang terjadi. Nah, itu yang selalu kita bahas ya. Kemudian berapa kekuatannya. Nah, berbeda ketika kita berurusan dengan beban dinamis ya. Memang beban sangat berpengaruh ya, tapi ada yang lain yang tidak boleh dilupakan gitu ya. Adalah durasi dan jumlah sikliknya atau jumlah berapa kali pembebanan itu terjadi. Nah, ini parameter yang sangat penting. Karena ketika bebannya sekali, kita rilis lagi bebannya, dia akan lurus lagi. Tapi ketika berulang-ulang, nah ketika kita rilis, dia akan tetap bengkok dan sebagainya. Nah ini juga prinsip ini juga berlaku ya pada tanah. Ya ketika kita memberikan beban berulang, nah itu akan berbeda ya, berbeda dengan beban yang statis yang hanya satu kali saja. Nah itu kenapa di dalam analisis beban dinamis yang diperhatikan tidak hanya beban, ya selain parameternya pun tidak hanya beban itu kan ujungnya adalah tekanan ya, beban yang ujungnya tekanan. Nah, dan kemudian dari tekanan berapa regangannya, dapatlah hubungan antara tegangan dan regangan. Kemudian berapa sih maksimumnya, dapatlah kekuatannya kan gitu kalau kita berbicara dengan statik. Nah, tetapi ketika kita berbicara di dinamis, nah selain beban, selain tegangan, kita juga harus konsen terhadap regangannya itu adalah hal yang sangat penting. Nah, karena pada saat regangan inilah, ya ketika dia dibebani sekian, regangannya menjadi segini. Nah, ketika regangannya bertambah dengan beban yang tetap, ya, nah ada kalanya dia akan mulai bergeser ke arah yang tidak lagi elastis atau mulai elastoplastis atau malah mulai dari plastis. Berbeda sekali ini konsepnya. Berbeda sekali di statis.
Statik itu ketika beban yang kita naikkan, dia akan berubah dari elastis ke elastoplastis dan ke plastis kan gitu ya. Nah, tapi ketika kita berbicara tentang beban dinamik, ada ketika bebannya tidak meningkat, tapi strainnya meningkat atau regangannya meningkat. Nah, ini akan bisa menyebabkan dia berubah dari kondisi plastik, dari kondisi elastis menjadi elastoplastis dan nanti ujung-ujungnya menjadi plastis. Itu konsep dasarnya. Ya, jadi tidak melulu hanya beban, tapi juga terkait dengan regangan. Regangan ini akibat apa? Akibat beban yang berulang. Nah, ini konsep yang perlu kita sama-sama kita dudukkan bersama. Ya, ini nanti karena sangat penting sekali dalam hitungan ataupun dalam eksperimen ketika kalian melakukan pengujian terhadap beban dinamis gitu ya. Nah, kemudian selain itu apa secara pembebanan? Ada jenis tanahnya ya pastinya. Kemudian ukuran vertikal tanah. Nah, fenomena variasi ya ini bisa dilakukan dengan pengujian di eksperimental. Nah, ini salah satu pengujian mungkin yang paling populer nih. Yang mungkin saya rasa banyak di antara kalian yang sudah sering mendengar ini ya, shaking table ya. Ya kemarin mungkin yang Pak Penung ya. Pak Penung juga menggunakan shaking table yang dia bikin sendiri gitu ya. Nah, ini salah satunya. Ya yang kita bikin satu meja ya, kemudian meja tadi kita bisa input dengan berapa gempa. Nah, ini yang menarik nih. Nah, saya pernah menggunakan shaking table itu di Candi Prambanan ya di Yogyakarta ketika candi itu roboh di tahun berapa gitu, saya lupa robohnya tahun berapa gitu ya. Nah, kemudian salah satu pembimbing utama saya ya ketika S2 itu mendapatkan tugas lah ya untuk memeriksa tanah di Candi Prambanan. Nah, untuk melakukan penelitian tersebut beliau difasilitasi dengan shaking table. Nah, kemudian di Candi Prambanan tuh disediakan shaking table. Nah, sehingga kita melakukan pengujian shaking table. Nah, ternyata di sana ada hal menarik nih. Ya, mungkin yang kemarin sempat kita singgung sebenarnya di gempa ya beberapa kali kalian menyinggung tuh ya. Kita ada spektrum gempa ya, yang naik, kemudian dia rata, kemudian dia turun ya. Nah, ini adalah suatu perilaku gempa sebenarnya. Jadi begini, ketika gempa misalnya kita punya gempa 8 skala Richter misalnya. Sebenarnya prinsipnya hampir sama kalau yang gampang dipamer ya. Hujan lah. Ya, hujan. Ya, hampir sama dengan hujan. Hujan itu kan ada durasi, ada intensitas. Gitu ya. Ada durasi, ada intensitas. Nah, kalau kita bermain dengan gempa, kita selalu berbicara tentang magnitude. Ya enggak? Selalu berbicara tentang magnitude. Nah, sesungguhnya magnitude itu adalah yang maksimum ya. Yang maksimum. Ya, diambil dari nilai yang paling maksimum kan, dia gini-gini ya. Gini-gini, nah diambil yang maksimumnya berapa kan gitu. Nah, tapi perilaku dia secara detail bukan seperti itu. Hampir sama ya, mungkin tidak persis sama dengan hujan. Hujan itu yang paling bahaya itu seringkali kan gini. Hujan, ada yang orang bilangnya hujan lambat, ya hujan intensitas rendah tapi lama. Ada ya. Atau hujan deras atau intensitas tinggi waktu sebentar. Apa yang sama dari kedua itu? Yang sama adalah, yang bisa sama apa? Yang bisa sama adalah volume air yang turun kan gitu ya. Bisa sama ya volume airnya ya. Ya contohnya volume airnya anggaplah 100 liter yang turun dalam satu area gitu ya. Nah, tapi 100 liter ini yang hujan A misalnya, hujan A 100 liter ini turun dalam waktu 1 jam. Nah, misalnya gitu ya. Tapi yang hujan B turun selama 1 hari gitu ya. Baru dapat dia 100 liter. Nah, beda nggak efeknya ke tanah? Sangat-sangat berbeda ya. Kalau dia misalnya hujannya deras, ya belum tentu airnya bisa masuk ke dalam tanah semuanya. Apalagi kalau dia miring. Ada yang berinfiltrasi gitu ya. Ada yang run off kan gitu ya. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang terus mengalir. Berbeda ketika dia lambat. Seharian, ya mungkin run off-nya mungkin bisa sangat-sangat kecil. Kenapa? Karena ada kemampuan tanah untuk menyerap air kan gitu. Nah, ini hampir sama, konsepnya hampir sama ketika kita berbicara tentang gempa, 8 skala Richter atau 8 MW. Frekuensinya berapa? Durasinya berapa? Nah, frekuensi dan durasi ini lah nanti yang akan mempengaruhi perilaku. Karena cyclic ya. Ya gelombang itu kan gini-gini ya. Nah, misalnya contohnya 8 skala Richter. Nah, itu sebenarnya ada ininya ya, ada tabelnya ya, saya lupa bukunya. Nanti saya tampilkan di depan. Nah, itu ada ininya ya, ada teorinya. Ketika 8 skala Richter, kita bisa menetapkan apa? Misalnya kita punya data waktu. Nah, ketika kita ambil waktunya segitu, maka frekuensinya berubah. Ya, jadi artinya panjang gelombangnya ini ya. Ya satu T itu periodenya itu bisa kita tentukan tuh. Sehingga frekuensinya akan berbeda.
Nah, dalam stacking table, dua parameter inilah yang akan menjadi parameter input kita, durasi dan frekuensi, atau nanti bisa diambil dari amplitude dan T atau periode. Nah, dua parameter ini biasanya kita akan simulasikan gempa dengan kekuatan segini, ya bahayanya seperti apa sih? Apakah dia akan lebih bahaya nih kalau dia lebih singkat, atau dia akan lebih bahaya kalau dia lebih panjang? Ya selain kita harus memodelkan sesuai dengan data gempanya. Nah ini adalah sebenarnya dari yang spektrum yang mungkin di pancangan bangunan ya. Mungkin kalian tidak sampai ke sana ya karena memang agak kurang menarik sebenarnya kuliah perancangan bangunannya beriringan dengan kuliah ini gitu ya. Jadi mau tidak mau harus saling melengkapi ya. Harusnya ini dulu baru kuliah perancangan bangunan gitu ya. Biar lebih mantap sebenarnya. Tapi oke nggak ada masalah sebenarnya. Kita bisa belajar sambil belajar. Nah jadi kita bisa input durasinya berapa atau periodenya berapa, kemudian kita akan mendapatkan berapa frekuensi gempanya. Nah dari sana kita akan mendapatkan apa hubungannya? Kita akan melihat bagaimana dampak dari perilaku atau model gempa yang kita buat di dalam tanah, kemudian dia akan bergoyang ya selama sekian menit tadi dengan frekuensi yang seperti tadi yang kita atur. Nah kemudian baru selama pengujian kita akan menghitung apa? Kita akan menghitung tekanan air pori yang terjadi. Nah ingat likuifaksi sangat erat kaitannya dengan tekanan air pori. Kemudian kita akan mendapatkan tekanan air porinya. Nah, ada batasan tertentu, ya garis merah tuh biasanya kalau dalam paper-papernya ya. Ketika tekanan air porinya melebihi segitu, artinya tanah tadi berpotensi terhadap likuifaksi. Nah itu adalah stacking table yang paling sederhana. Ya. Nah, tapi hari ini ya stacking table tidak lagi hanya untuk tanah. Nah hari ini ya seperti yang gambar ini, orang sudah memodelkan langsung dengan bangunan di atasnya ya bagaimana, jadi tidak hanya efeknya terhadap tanah tapi juga bagaimana efeknya terhadap bangunan. Itu oke saja, nggak ada masalah gitu ya, tinggal mana parameter yang ingin kita tinjau. Tapi karena kita hari ini lebih berbicara tentang tanah tadi ya, nah kita akan lihat parameter tanahnya apa. Nah kemudian selain itu apa, selain itu ada triaxial cyclic. Nah ini mungkin ya beberapa kalian juga mungkin pernah dengar ya. Ya walaupun saya nggak tahu nih triaxial cyclic kalian pernah dengar atau tidak, tapi minimal triaxial pernah dengar. Kalau nggak pernah dengar ya sia-sia kuliah mekannya ya. Nah di triaxial kita tahu ya ada sigma 1, ada sigma 2, ada sigma 3 ya. Nah sigma 3 dan sigma 2 itu selalu tetap ya, ada air. Itu ada tekanan kekangnya. Nah sigma 1 itu adalah beban yang diberikan dari atas, kemudian nanti ada yang namanya tegangan deviatorik ya, yang berupa perbedaan antara sigma 1 dan sigma 3 kan gitu ya. Nah, di triaxial cyclic prinsipnya sama. Hanya perbedaannya adalah sigma 1 yang diberikan berupa cyclic. Diberikan beban, dirilis, dibebani, dirilis, dibebani, dirilis. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga nanti ketika kita dapat grafik biasanya kan cuma gini ya. Tegangan-tegangan kan cuma satu garis ya. Nah, kalau di triaxial cyclic kita akan dapatkan seperti coret-coretan tuh. Ingat coretan dulu waktu kecil tuh kita ada yang bulat-bulat ya, kemudian kita disuruh coret-coret di dalamnya tuh, ya berbentuk elips gitu ya. Ada nggak yang main-main itu waktu kecil? Ya, dia ada semacam bulat tuh, kemudian kita hitung garis biasanya ada tuh ya, bulat-bulat. Nah, kurang lebih seperti itu dapatnya. Jadi coret-coretan seperti itu. Nah, nanti dari sana kita akan bisa mendapatkan selain parameter statiknya, kita juga akan mendapatkan parameter dinamiknya. Nah, jadi perbedaannya di triaxial cyclic itu adalah beban yang diberikan itu berulang, tidak hanya satu kali beban seperti halnya di triaxial biasa. Nah, kemudian yang diukur apa? Tekanan air porinya kembali sama. Ya di triaxial biasa kita juga ukur tekanan air pori. Nah, kemudian apa saja parameternya? Kita masuk ke parameter nih. Tapi parameter ini hanya pengantar saja karena memang materi ini itu berurutan sebenarnya, tapi saya mencoba untuk semaksimal mungkin ya meringkas supaya kita hanya membahas materi yang benar-benar parameter yang benar-benar berkaitan dengan tanah ya, dan tanpa embel-embel harus memahami benar-benar terkait dengan konsep dari gempa itu sendiri, karena memang mata kuliahnya bukan mata kuliah gempa gitu ya, jadi kita lebih kepada parameternya, kemudian nanti bagaimana cara antisipasinya dan dampaknya terhadap tanah gitu. Nah di sini ya respon tanah ya terhadap beban dinamik itu ya tadi ya dipengaruhi oleh mechanical properties-nya. Nah, di sini ya khusus untuk dinamik ada tambahan selain dari kuat geser yang statik gitu ya. Itu adalah shear modulus. Nah, ini mungkin yang baru sekali bagi kalian. Ya shear modulus atau modulus geser. Kemudian ada damping rasio ya, kemudian ada position ratio. Kalau position ratio saya rasa sudah sangat familiar ya. Nah, kita akan bahas dua sebentar ya. Ada shear modulus dan juga damping rasio. Nah, inilah yang dikatakan sebagai propertiesnya ya beban dinamis.
Ya, ketika kita berurusan dengan beban dinamis, nah dua ini harus ada. Kalau nggak ada, ya kita nggak bisa ngitung. Ya kita hanya akan bisa menghitung secara statik saja. Nah, kemudian ya banyak sekali ya masalah-masalah di lingkungan ya di ini di bidang kita di engineering ya akibat beban dinamis ini ya. Ya tadi misalnya saya bilang ya, akibat natural kejadian alam misalnya ya, gempa, ada gelombang, ada likuifaksi dan sebagainya. Kemudian kalau akibat manusia sendiri ya contoh paling sederhana adalah getaran akibat adanya mesin. Kemudian nah ini pile driving ini juga menarik nih. Mungkin 2018 ya kemarin saya pernah cerita ya. Enggak tahu di kelasnya di kelas mana. Itu di biologi ya pada saat pembuatan gedung baru di biologi itu mereka menggunakan hammer untuk memasukkan tiang pancangnya. Nah, apa yang terjadi? Satu FMIPA itu bergetar gitu ya. Satu FMIPA itu bergetar tuh. Jadi sehingga ada protes gitu ya. Ada protes di mana-mana tuh. Ini kok pertama pemancangnya pas di jam kuliah kan ributnya minta ampun. Yang kedua, beberapa gedung misalnya gedung kimianya itu retak-retak tuh di mana-mana. Ya, akibat ada getaran yang ditimbulkan oleh pile driving tadi karena mereka menggunakan hammer. Padahal ada teknik lain yang bisa digunakan ketika kita memang melakukan pemancangan di area-area yang padat. Nah, ini tentu saja menimbulkan suatu dampak yang signifikan. Nah, kemudian parameter yang tidak kalah penting itu adalah kekakuan tanah. Nah, ya kekakuan tanah, nah ini nanti yang akan diilustrasikan sebagai shear modulus. Kemudian ya kalau damping rasio lebih kepada bagaimana dia bisa meredam energi ya yang diakibatkan oleh getaran ataupun akibat beban dinamis itu sendiri. Nah ini shear modulus ya. Nanti minggu depan mungkin akan jauh lebih clear ya karena kita akan langsung bahas terkait dengan contoh kasusnya langsung di likuifaksi gitu ya, di pengujian likuifaksi menggunakan triaxial cyclic. Nah tapi di sini pengantar saja. Nah prinsipnya shear modulus ini ya tetap ya kita akan mendapatkan hubungan antara stress dan strain. Hanya bedanya dia adalah shear-nya ya, tegangan geser dan tegangan geser. Ya, nah ini yang di sini nanti dapatnya ya kayak gini ini dari hasil pengujian. Nah, persamaannya tetap ya tadi antara tegangan dan regangan. Ini bukan gamma berat jenis ya, ini adalah regangan ya. Regangan geser. Nah, kemudian di sini ya ketika kita berbicara terkait dengan regangan geser kembali ya kita harus kembali melihat yang namanya triaxial cyclic ya. Tetap prinsipnya adalah triaxial. Nah, di sana akan ada deviatoric stress ya, tegangan deviatorik ya. Nah, di sini tentu saja ini akan dihubungkan dengan axial strain-nya. Ingat ya, di sigma 1 ya sigma 3 minus sigma 1 minus sigma 3 ya kalau kita belajar terkait dengan triaxial test. Nah, sehingga di sini ya taunya tadi sama dengan ya deviatorik dibagi dengan 2. Nah, sementara strain-nya sendiri ya nah itu sama dengan 1 plus mu atau Poisson ratio kemudian dikali dengan axial strain-nya. Ya, nah ini Poisson ratio-nya antara 0,5 sampai 0,2 sampai 0,5. Nah, di sini kalau kita melihat ada pada kondisi saturated soil atau kondisi jenuh, maka Poisson ratio-nya semakin besar. Maksimal Poisson ratio itu hanya 0,5. Ya, air itu juga 0,5. Nah, kemudian ya di sini, nah gini cara mendapatkannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini konsepnya ya, konsep sederhana dari shear modulus. Nah, kita akan mendapatkan 2 shear modulus sebenarnya ya, ada shear modulus maksimal ya yang kita akan dapatkan. Nah, di sini ya ini tadi yang saya katakan sebagai hasil dari hysteresis lob tadi. Nah, di sini ketika misalnya kita 0 pertama, kemudian kita bebani, dia akan begini. Kemudian kita rilis bebannya, dia akan balik. Nah, balik karena dia dilepaskan, jadi baliknya lebih kepada sampai balik ke belakang, ya sampai minus. Nah, kemudian ketika kita bebani lagi, dia akan balik lagi. Nah, dia coret-coretnya begini nih, banyak nih. Ini yang disederhanakannya ya, ini yang ringkasannya. Nah, kemudian G itu mana? Nah, G itu adalah ya dari sini kita tarik garis seperti ini, ya, membelah oval yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita akan bisa mendapatkan G max-nya itu adalah dari kemiringan pertamanya, kemudian yang di tengah-tengahnya ini kita mendapatkan G sec-nya atau G second-nya. Nah, inilah yang dikatakan sebagai shear modulus ya. Mungkin yang belum kebayang saya yakin di kalian semua bagaimana cara ngujinya. Kalau cara ngitungnya sih relatif sederhana. Ya hanya karena kita tidak punya datanya, kita tidak punya alatnya ya, jadi bisa dibayang-bayangkan saja gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan
angka ini. Ini sebenarnya ini sangat mulus sekali ya. Aslinya tidak seperti ini. Mungkin saya lihatkan bagaimana bentuk hasil dari labnya. Sangat berantakan. Ya, sangat berantakan. Kemudian kita sederhanakan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan Gmax ataupun G-sec-nya, ya, second-nya. Nah, kemudian ya, share modulusnya ada yang menarik dari share modulus. Nah, ini tadi yang terkait dengan regangan. Jadi dia itu tidak lagi selalu berurusan dengan beban, tapi seringkali juga berurusan dengan regangan yang terjadi seperti apa. Nah di sini ya kita normalize share modulusnya ya dengan maksimum share modulus. Nah, kemudian kita kenal sebagai modulus reduction curve ya seperti ini. Nah, kita bisa melihat nih, ya pada kondisi awal ya pada small strain ya, dia artinya regangan yang terjadi masih kecil. Nah, dynamic behavior ya artinya kondisinya masih linear tuh. Jadi artinya ketika dia dibebani ya sudah dia balik lagi ketika bebannya dirilis. Nah, di sini yang jadi masalah apa? Ya jadi masalah adalah ketika nanti dia mulai regangannya semakin besar. Nah, pada saat regangannya kecil ini, nah tidak akan terjadi perubahan walaupun walaupun jumlah cyclicnya bertambah, tapi dengan catatan regangannya masih sangat kecil ya. Nah, tapi ketika regangannya semakin besar, nah disinilah nanti ya akan sangat berpengaruh. Nah, misalnya ya pada yang di tengah-tengah nih, immediate-nya, nah bisa menjadi non-linear. Artinya kalau di statik kita kenal sebagai elastoplastis. Di sini linear, di sini elastoplastis, kemudian di bawahnya plastis. Nah, kemudian ketika dia membesar regangannya, artinya sudah sangat besar regangannya, kemudian di sini ya berubah menjadi non-linear permanen, ya kemudian dia nanti akan sampai pada kehancuran atau patah dan sebagainya. Nah, inilah konsep dari shear modulus. Ya, nilai shear modulus itu seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, nah ini yang sangat mempengaruhi shear modulus itu adalah ya gempanya atau cyclic beban ulangannya. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, sehingga untuk mengantisipasi itu semua ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu jenis tanah. Ya ketika dia pasir. Nah, contoh sederhana nih. Ketika kalian lihat di rel kereta api. Ya, rel kereta api nih contohnya paling sederhana. Rel kereta api itu setiap hari menerima beban dinamis ya. Menerima beban dinamis itu setiap harinya. Nah, itu kenapa di bawah rel kereta api itu diberikan kerikil? Nah, itu adalah untuk meredam karena memang kerikil ataupun pasir yang memiliki angka redaman yang sangat baik. Nah, sehingga itu kenapa selalu digunakan sampai hari. Kenapa nggak dibeton aja? Kenapa harus dikerikil? Kan jelek misalnya gitu ya. Nah, padahal memang fungsinya ya sebagai peredam. Nah, kemudian shear modulus selain dari uji eksperimen tadi ya dari triaxial cyclic kita juga bisa mendapatkan dari konversi dari nilai CPT ataupun nilai SPT gitu ya. Ini kalian punya datanya kan ya, SPT ataupun CPT. Nah, bisa mengetahui lah kurang lebih seperti apa tuh nilai shear modulusnya. Nah, di sini ya ada tekanan overburden dan sebagainya yang perlu diperhatikan. Tadi berbeda kedalaman ya ada tambahannya. Nah, kemudian yang kedua, damping rasio ya. Damping rasio. Nah, ini sebenarnya adalah prinsipnya adalah bagaimana seberapa besar sih ya kemampuan suatu tanah untuk meredam energi getaran yang ada. Prinsipnya sesederhana itu ya. Nah, di sini di dalam hysteresis lob, nah ini biasanya diambil dari luasan yang terbentuk di lobnya tadi, ya ovalnya tadi luasannya seperti apa, ya. Nah di sini misalnya ya area yang ditutup oleh ya AT ya BCE ya triangle BCE B kemudian CE. Jadi luasan ini berapa sih? Nah itu bisa kita lihat berapa sih damping rasionya. Nah, kemudian ya atau dalam hitungan ya bisa dengan gini ya, 1 per V kemudian AL per AT. Ya ini bisa didapatkan kalau kita sudah melakukan pengujian triaxial cyclic atau ALOC-nya. Nah, luasannya berapa, kemudian G-sec-nya berapa, nah kemudian strain-nya dikuadratkan. Nah, ini tadi ya, jadi intinya adalah bagaimana dia bisa meredam energi seberapa besar kemampuannya untuk meredam energi. Nah, atau damping rasio juga bisa dihitung nih, OCR, over consolidated ratio. Nah, kalau kalian kemarin sudah belajar tentang konsolidasi, nah di sini kita bisa menghitung berapa sih nilai OCR-nya ya. Nah, di sini kita bisa menghitung juga nih, ketika kita tahu shear strain-nya berapa, ketika kita tahu nilai plastisitas indeksnya berapa, ya. Nah, untuk OCR segini, ya kita bisa mendapatkan damping rasionya seperti apa. Ya, ini gampang tinggal tarik aja ya. Nah, mungkin itu materinya cukup singkat, saya rasa setengah jam ya, lebih. Kalau videonya cuma setengah jam, tapi kalau dengan penjelasan biasanya nambah. Ya.
Oke, mungkin itu. Ada pertanyaan silakan. Pak mau nanya. Ya, silakan. Bedanya modulus geser sama modulus elastisitas apa ya Pak ya? Karena kan dari rumusnya kan sama tegangan Ya, per gat. oke, baik. Nah, perbedaan yang mendasar adalah begini ya. Modulus geser itu didapat akibat adanya beban siklik. Ya, jadi begini prinsipnya. Ketika, coba saya dari gambar deh ya, biar menarik. Pulpennya mana ya? Aduh, pulpennya nggak ada lagi. Bentar, gini deh. Nah, jadi gini. Kan gini ya. Nah, kan gini ya biasanya ya. Nah, kalau ini kan E nih ya. Sorry, ini nggak pakai pulpen nih, jadi agak jelek. Ya, nah kemiringan ini kan E ya. Aduh, sorry. Nah gitu ya. Kurang lebih gitu. Anggap aja gambarnya bagus gitu ya. Nah ini E. Modulus elastisitas. Nah, apa bedanya dengan modulus geser? Modulus geser prinsipnya hampir sama dengan ini ya, miring, tapi dia didapat dari hysteresis law yang gini. Aslinya gini loh bentuknya. Nah, ya, ini cara 17 sikliknya nih, dicoret-coret gini aja nih. Nah, kemudian nanti yang ininya dapatnya gini. Nah, baru dia diambil dari yang ini kan gini nih. Susah ya. Nah, jadi artinya gini loh. Ketika ada lob gini, nah kemudian dia, nah kalau misalnya ini titik nolnya, nah dia itu diambil dari sini, ya, yang dari hysteresis lob, karena memang diambilnya dari parameter geser, ya. Modulus elastisitas diambil memang ketika kita meruntuhkan suatu, jadi gini konsepnya. Modulus elastisitas, kita ada benda, kemudian kita bebani sampai dia patah, kan gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perilaku dia sebelum patah, itu adalah modulus elastisitas. Karena memang urusannya dengan seberapa elastis sih beban ini, kan gitu. Nah, modulus geser bukan. Modulus geser, dia bolak-balik gitu ya. Nah, kemudian nanti berapa sih nilai yang tadi diambil. Karena memang berapa sih kemampuan suatu bahan tadi menahan geser. Ya, artinya yang geser yang berulang, makanya di sininya sumbu X dan sumbu Y-nya itu adalah yang maksimum biasanya ya dari tegangan dan regangan geser, bukan dari tegangan dan regangan saja. Seperti itu Luffy, sederhananya. Ada lagi? Silakan. Ini memang ini nih ya, yang paling menarik itu memang ujinya. Ya, uji triaxial cycle itu menarik sekali dan sangat sensitif sekali. Jadi kalau satu sampel itu biasanya ya bisa sampai 5 kali percobaan itu baru berhasil. Ya, karena tadi ketika dapat hysteresis lobe-nya kadang-kadang dia hancur. Ya, artinya kita baru dapat 3 kali siklus dia sudah rusak dan sebagainya. Nah, rusaknya ini bukan karena dia runtuh, bukan, tapi karena memang cyclic-nya ini merusak sampel. Nah, ini yang terkadang sering bikin masalah tuh di triaxial cycle. Nah, tapi ya nggak tahu sih alat yang terbaru hari ini, alat yang pernah saya pakai itu di UGM juga seperti itu. Jadi beberapa kali kita pakai dia error dan sebagainya. Karena dia otomatis semua ketika dia rusak sampelnya bukan karena beban ya, rusak karena proses, nanti biasanya dia akan error dan tidak akan terbaca lagi tuh hysteresis lobe-nya. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Kalau cukup nanti ada kuis ya, ada ini. Saya nggak tahu nih LMS sudah bagus belum? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nanti tolong dikabarin aja, mungkin Novandri ya, tolong dikabarin saya ya. Kalau misalnya sinyalnya sudah lumayan bukan sinyal nih, websitenya IPB sudah sehat ya. Ya kita sama-sama ngecek lah. Saya juga ngecek. Tapi kalau misalnya ada yang duluan tahu, ya silahkan tolong dikabarin saya. Ya nanti saya akan set ulang. Sementara sih mesti saya hide, jadi kalian tidak akan bisa melihat itu. Ya untungnya saya hide kemarin, kalau enggak kan repot lagi tuh ngubah-ngubahnya. Ya, saya hide itunya. Tapi nanti kalau misalnya ada, nanti saya akan ubah waktunya supaya bisa dikerjakan untuk kuis dan juga latihannya, gitu ya. Iya Pak. Oke, mungkin itu saja ya untuk pertemuan kita pagi ini ya. Kita akhiri ya kuliah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya jangan lupa nanti isi absennya kalau IPB Mobile-nya sudah bisa diakses gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.